Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2025, tidak terasa Bapak Ibu Saudara digerakkan membaca Alkitab rutin. Saat ini, Gemar GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh saat ini di akhir Gemar kita di bulan Juli ini Bapak Ibu Saudara, yang di tahun yang ke-6, dan kita akan memasuki Gemar selanjutnya di tahun yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, tetap setia, tetap tekun Bapak Ibu Saudara, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua terus bertumbuh di dalam iman kita, supaya kita semakin kuat dalam iman percaya kita di dalam Kristus. Karena kita tahu saat ini dunia menuju kehancurannya, begitu banyak penyesatan. Oleh sebab itu kita harus selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan satu berkat yang penting buat kita dan luar biasa yang memberkati kita sama-sama. Kita buka di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Dan kita tahu saat ini pembacaan kita di ayat 11 sampai ayat selanjutnya, tapi ada satu poin yang bagi saya secara pribadi ini luar biasa. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan kita juga tahu di dalam Mazmur 25 ayat 14, di situ juga dikatakan, di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita baca dulu sebagai melengkapi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam Mazmur 25 ayat ke-14, begini firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oleh sebab itu, Tuhan begitu senang bila kita sebagai anak-anak Tuhan itu takut akan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara takut ini bukan berarti kita ketakutan, tidak, tetapi kita mempunyai kesadaran, ya. Kita mempunyai kesadaran bahwa kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang adil, kita punya Allah yang di dalam kekudusannya yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu di dalam takut ini Bapak Ibu Saudara, kita merasa ada satu kekaguman, satu hormat, satu menghargai kepada Tuhan Allah pencipta alam semesta ini, yang sanggup memberikan keselamatan, juga sanggup membuat satu hukuman. Ya, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak menyadari bahwa Allah itu yang begitu luar biasa, kita tidak akan punya rasa takut. Tetapi kita takut dalam arti konteks bukan ketakutan, tapi kita kagum, kita merasa ada sesuatu yang luar biasa, kita punya Allah yang hidup. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu Tuhan begitu senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan, hidup yang selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketakutan kita atau rasa takut kita yang disenangi Tuhan, yaitu hidup taat, hidup kudus, hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ya, di saat kita menyembah lewat pujian kita, lewat doa kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu mempertandakan bahwa kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di ayat 11 tadi di Mazmur 147, Tuhan senang. Ya,
untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan takut akan Tuhan. Lewat hidup kudus kita, lewat hidup saleh kita, lewat hidup ketaatan kita akan kebenaran firman Tuhan, hidup kita semakin hari hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat kita takut dan taat akan perintah Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita serius mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia, sehingga Dia disenangkan. Kita akan mendapatkan reward, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Oleh sebab itu tadi di dalam Mazmur 25:14 di situ dikatakan, janji-janjinya akan diberitahukan. Artinya akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak takut, Bapak Ibu Saudara, kita tidak takut akan Tuhan, oleh sebab itu di dalam Filipi 2:12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar, karena di situ ada keselamatan, ada kasih karunia. Kalau kita tidak takut, kita hidup sembarangan, kita hidup sembrono, kita ibadah dalam arti suam-suam kuku, kita sibuk dengan dunia ini. Nah, kita nggak mau menyediakan waktu kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau menyediakan waktu kita di dalam doa kita. Kita tidak mau menyediakan waktu kita untuk penyembahan, bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kita secara jasmani, karena dalam proses pekerjaan kita dengan kekuatan kita sendiri, kita mungkin bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi ada ruang kosong yang tidak terpenuhi, yang hanya bisa dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Karena kita tahu saat ini penyesatan zaman akhir ini begitu luar biasa. Baik penyesatan secara ajaran, penyesatan secara gaya hidup, penyesatan secara media sosial, apapun juga semua lini masuk. Kalau kita nggak menyadari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada rasa takut akan Allah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari hukuman akan dosa, murka Allah, bukan berarti Allah tidak mengasihi, tidak. Tetapi kita sudah menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang Tuhan sudah diberikan. Karena dunia ini akan menuju kepada kehancurannya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk takut akan Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau buka di dalam Amsal, ya Amsal pasal 22 ya Saudara ya. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Perhatikan, ini sangat penting buat kita. Ada satu ganjaran, perhatikan, ada satu pahala yang Tuhan berikan. Di dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran kerendahan hati. Perhatikan di sini, dan takut akan Tuhan. Perlu di highlight, di garis bawahi di situ. Di poin yang keduanya itu ganjaran kerendahan hati. Bicara kerendahan hati itu adalah orang waktu dia ditegur, dia nggak marah. Waktu dia diarahkan, dia tetap setia Bapak Ibu Saudara. Itu orang-orang yang rendah hati. Ya, tapi kalau orang yang tinggi hati diberikan satu teguran, diberikan arahan, dia pasti memberontak. Tuhan tidak suka. Tapi kalau orang rendah hati itu bicara tentang waktu dia dipimpin, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia dengan rendah hati menerima itu dan mau berubah. Tapi yang saya mau poinkan di sini, dan takut akan Tuhan. Nah, apa yang diperoleh Bapak Ibu Saudara, janji-janji apa yang diberikan oleh Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini luar biasa, kekayaan di bumi dan di surga. Tapi saudara,
kehormatan. Lebih-lebih kehidupan ini bicara tentang keselamatan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang harus menjadikan satu track point buat kita, semangat kita Bapak Ibu Saudara. Jangan terlena akan dunia ini. Kekayaan, kehormatan di dalam dunia ini akan sia-sia. Kita akan tinggalkan. Tetapi kalau kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang diberikan oleh kasih karunia Tuhan, karena kita boleh takut akan Tuhan, itu yang menjadi luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali di dalam Mazmur tadi, Mazmur 147 tadi Bapak Ibu Saudara, ada poin yang kedua yang sangat kita harus mengerti di sini Bapak Ibu Saudara. 147 tadi kita di situ sekali lagi dikatakan takut. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Ada poin yang kedua, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi satu kesukaan cita buat kita. Di situ kepada orang-orang yang berharap. Bapak Ibu Saudara, bicara berharap ini itu bicara tentang kita tetap tekun, kita tetap teguh. Ya, kita tetap tekun, kita tetap teguh Bapak Ibu Saudara, mengandalkan Tuhan selalu. Ia berharap akan kasih setianya dari hari ke hari. Artinya ada ketekunan dalam mengiring Tuhan, tetap setia dalam mengiring Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tantangan, rintangan saya mengerti Bapak Ibu Saudara begitu luar biasa. Tapi saya percaya di saat kita memiliki pengharapan dan kepercayaan pada kasih dan kesetiaan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, yang begitu luar biasa, ya, itu akan membawa kita semakin hari semakin diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, tetap teguh. Berharap bicara tetap teguh dan yakin dan tetap kuat, ya. Teguh akan janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan lewat kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita tetap teguh bahwa kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita dan memelihara kita dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kasih Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus menjadi kekuatan kita. Harapan hidup kita hanya kepada Yesus Tuhan kita yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kendor, jangan padamkan rohmu, jangan menyerah, tetap yakin dan percaya, tetap melangkah terus sampai akhir, sehingga harapan kita di dalam kasih karunia Tuhan kita boleh masuk di dalam langit dan bumi baru. Dan kita boleh bisa ketemu di dalam perjamuan kudusnya bersama Kristus Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, ampuni kalau kami masih kurang setia. Seringkali kami tidak takut akan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami sembrono, hidup kami sia-sia, hidup kami tidak kudus baik di dalam mata, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kami boleh disadarkan untuk kami hidup takut akan Engkau. Lewat hidup kudus kami, lewat ketaatan kami, lewat hidup kami menjaga dalam pikiran kami, perkataan, perbuatan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami takut akan Engkau, Engkau disenangkan, sehingga hormat, kekayaan, dan kehidupan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak di surga, kami mengucap syukur. Ya, pagi hari ini biarlah kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, untuk mempersiapkan hidup kami untuk hidup masuk di dalam kerajaan surga, untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kuasa Roh Kudus-Mu
memberikan kekuatan, menyertai, melindungi, menginsafkan hidup kami untuk semakin hari hidup kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas.